Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang cara tanaman mempertahankan diri dari serangan patogen. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya sendiri, Haritama Satyagraha dengan NIM 124. Dua ada Radifa Umaida dengan NIM 126. Tiga ada Safa Arci dengan NIM 165. Keempat ada Selma Hayuwandira dengan NIM 166. Setelah itu ada Rizkia Huba dengan NIM 136. Setelah itu ada Devianti dengan NIM 136. Selanjutnya ada Nadia Fauzia dengan NIM 171 dan Lucky Sanjaya dengan NIM 190. Yang pertama, lab pertahanan tanaman. Komponen pertahanan antara lain sifat struktural yang berfungsi sebagai penghalang fisik dan penghambat patogen masuk ke dalam tubuh tanaman. Reaksi biokimia dalam sel yang beracun bagi patogen menghambat perkembangan patogen. Kombinasi sifat pertahanan bergantung pada antara lain yang pertama umur tanaman, kedua jenis organ dan jaringan tanaman yang diserang, ketiga keadaan hara tanaman, keempat kondisi cuaca. Selanjutnya, pertahanan tanaman terhadap patogen struktural. Pertahanan struktural terbagi atas 4. Struktur pertahanan sebelum serangan patogen. Yang kedua, struktur pertahanan yang dibentuk sebagai tanggapan terhadap infeksi patogen. Yang ketiga, struktur pertahanan jaringan. Dan yang terakhir, struktur pertahanan seluler. Untuk yang pertama, struktur pertahanan sebelum serangan patogen. Garis pertama pertahanan tumbuhan terhadap patogen adalah permukaan tanaman. Patogen mempenetrasi permukaan tanaman supaya dapat menyebabkan infeksi. Pertahanan struktural terdapat pada tumbuhan bahkan sebelum patogen datang dan berkontak dengan tumbuhan. Struktur pertahanan meliputi yang pertama, jumlah dan kualitas lilin serta kutikula yang menutupi sel epidermis. Yang kedua, ukuran, letak, dan bentuk stomata serta lentisel. Dan yang ketiga, jaringan dinding sel yang tebal yang dapat menghambat gerak maju patogen. Selanjutnya, ada contoh pertahanan struktural sebelum serangan patogen. Yang pertama adalah lilin pada permukaan daun dan buah membentuk permukaan yang dapat mencegah terbentuknya lapisan air atau water repellent sehingga patogen dapat berkecambah atau memperbanyak diri. Kemudian bulu-bulu halus dan tebal pada permukaan tumbuhan mempunyai pengaruh yang sama dengan efek penolak air sehingga dapat menurunkan tingkat infeksi. Kemudian yang ketiga, kutikula yang tebal dapat meningkatkan ketahanan tumbuhan terhadap infeksi patogen yang masuk ke tumbuhan inang hanya melalui penetrasi secara langsung. Kemudian yang terakhir, sel-sel epidermis yang berdinding kuat dan tebal akan membuat penetrasi secara langsung mengalami kesulitan atau bahkan tidak mungkin dilakukan sama sekali oleh jamur patogen. Yang kedua adalah struktur pertahanan yang dibentuk sebagai tanggapan terhadap infeksi patogen. Pada poin ini, setelah patogen melakukan penetrasi pada tumbuhan akan membentuk struktur pertahanan yang berfungsi untuk bertahan dari serangan patogen tersebut. Nah, macam-macam pertahanan struktural sebagai tanggapan terhadap infeksi patogen itu ada struktur pertahanan jaringan, ada struktur pertahanan sel, reaksi pertahanan sitoplasma, dan nekrotik atau reaksi pertahanan hipersensitif. Nah, struktur pertahanan jaringan ini merupakan pertahanan struktural yang terbentuk melibatkan jaringan di sekitar jaringan tanaman yang terserang atau di bagian dalam tumbuhan. Kemudian struktur pertahanan sel merupakan pertahanan struktural yang melibatkan dinding sel yang terserang. Kemudian untuk reaksi pertahanan sitoplasma merupakan pertahanan struktural yang melibatkan sitoplasma sel yang terserang, dan nekrotik atau reaksi pertahanan hipersensitif
itu merupakan kematian sel yang terserang oleh patogen dan dapat melindungi tumbuhan dari serangan selanjutnya oleh patogen. Selanjutnya, yang ketiga adalah struktur pertahanan jaringan. Struktur pertahanan jaringan terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pembentukan lapisan gabus. Menghambat serangan awal patogen, menghambat penyebaran zat beracun yang mungkin disekresikan patogen, menghentikan hara dan air dari bagian yang sehat ke bagian terinfeksi, dan memisahkan patogen dari tempat hidupnya atau inangnya. Yang kedua, ada pembentukan lapisan absisi. Terdiri dari celah antara 2 lapisan sirkuler sel daun yang mengelilingi lokus infeksi. Pada infeksi lamela tengah, antara 2 lapisan larut hingga memotong areal pusat infeksi dari bagian sisa daun. Kemudian, bagian tersebut layu, mati, mengelupas, dan patogen ikut terbawa. Ketiga, ada pembentukan litilosa. Terbentuk di dalam pembuluh kayu dalam keadaan stres selama penyerangan oleh patogen vaskular. Tilosa sendiri adalah protoplasma yang tumbuh melebihi normal dari sel-sel parenkim yang menonjol dari pembuluh kayu melalui lubang-lubang. Yang terakhir adalah pengendapan getah atau blendok. Getah membentuk penghalang yang tidak dapat dipenetrasi oleh patogen, sehingga patogen menjadi terisolasi dan tidak bisa memperoleh nutrisi. Lama-kelamaan akan mati. Yang keempat, ada struktur pertahanan seluler. Yang pertama, ada reaksi pertahanan sitoplasmik. Jamur patogen yang tumbuh lambat membentuk gumpalan hifa yang dikelilingi sitoplasma. Sitoplasma sendiri menjadi granular, keras, dan muncul berbagai partikel atau berbagai bentuk di dalamnya. Akhirnya, miselium patogen terurai dan infeksi berhenti. Setelah itu, ada reaksi pertahanan nekrotik atau pertahanan melalui hipersensitivitas. Reaksi tersebut terjadi pada penyakit yang disebabkan oleh parasit obligat, virus, dan nematoda. Jaringan yang mengalami nekrotik mengisolasi parasit obligat dari substansi hidup di sekitarnya, sehingga dapat menyebabkan patogen mati. Pertahanan tumbuhan terhadap patogen metabolik atau biokimia. Yang pertahanan metabolik, ketahanan tumbuhan oleh zat yang dihasilkan oleh sel tumbuhan, baik sebelum maupun sesudah infeksi sehingga membantu sifat atau pertahanan tumbuhan. Atau respon biokimia yang berupa reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam sel dan jaringan tanaman sehingga patogen dapat mati atau terhambat pertumbuhannya. Yang pertama, pertahanan kimia sebelum ada serangan patogen. Yaitu inhibitor yang dilepaskan oleh tumbuhan ke lingkungannya. Tumbuhan mengeluarkan berbagai zat baik dari bagian tumbuhan di atas tanah maupun melalui permukaan akarnya yang memiliki daya hambat terhadap patogen-patogen tertentu. Contohnya, eksudat fungitoksis pada daun dapat menghambat perkecambahan spora jamur. Kedua, pertahanan tanpa faktor-faktor esensial. Yang pertama, tidak ada pengenalan antara inang dan patogen. Tumbuhan tertentu kemungkinan tidak dapat diinfeksi oleh patogen jika permukaan selnya tidak mempunyai faktor pengenal spesifik. Sehingga patogen gagal menyerang tumbuhan atau tidak menghasilkan zat-zat infeksi. Biaya tersebut berupa oligosakarida dan polisakarida, glikoprotein atau lektin. Yang kedua, ada kekurangan reseptor dan bagian yang sensitif inang terhadap toksin. Toksin spesifik inang jika menempel pada bagian sensitif atau reseptor tertentu di dalam sel akan menyebabkan tumbuhan menjadi sakit serta bergejala. Hanya tumbuhan yang mempunyai reseptor atau bagian sensitif yang menjadi sakit. Yang ketiga, tidak ada hara-hara esensial bagi patogen. Penyakit dapat berkembang, tetapi dalam jumlah sedikit karena zat inang tertentu yang dibutuhkan patogen untuk bertahan hidup terdapat dalam konsentrasi rendah. Contoh, bakteri busuk lunak pada kentang. Infeksi turun pada kentang yang
Kandungan gula reduksinya rendah. Yang ketiga yaitu ketahanan metabolik yang disebabkan oleh serangan patogen. Terdiri dari yang pertama, inhibitor biokimia yang dihasilkan tumbuhan dalam responnya terhadap kerusakan patogen. Yang kedua, pertahanan melalui peningkatan kadar senyawa fenolik. Dan ketiga, pertahanan melalui pembentukan substrat yang menolak enzim patogen. Yang keempat, pertahanan melalui inaktivasi enzim patogen. Yang kelima, pertahanan melalui pelepasan sianida fungitoksis dan dari kompleks non-toksis. Yang pertama yaitu inhibitor biokimia yang dihasilkan tumbuhan dalam responnya terhadap kerusakan patogen. Sel dan jaringan tumbuhan bereaksi terhadap kerusakan yang disebabkan oleh patogen. Reaksi ditunjukkan untuk mengisolasi gangguan dan menyembuhkan luka. Kemudian yang kedua, pertahanan melalui peningkatan kadar senyawa fenolik. Senyawa fenolik terdapat pada tumbuhan sehat maupun sakit. Kadar senyawa fenolik cepat meningkat setelah terjadi infeksi. Senyawa fenolik yang terdapat pada tumbuhan tidak sehat dihasilkan setelah terjadi infeksi, biasanya disebut fitoaleksin. Yang ketiga, ada pertahanan melalui pembentukan substrat yang menolak enzim patogen. Ketahanan tumbuhan terhadap beberapa jenis patogen ialah akibat dari adanya senyawa-senyawa yang tidak mudah diuraikan oleh enzim-enzim patogen. Senyawa-senyawa tersebut merupakan bentuk kompleks antar pektin, protein, atau kation polivalen seperti kalsium atau magnesium. Yang keempat, pertahanan melalui inaktivasi enzim patogen. Beberapa jenis senyawa fenolik dari hasil oksidasinya dapat menghasilkan ketahanan terhadap penyakit melalui reaksi penghambat enzim pektolitik dan enzim patogen lainnya. Yang kelima, pertahanan melalui inaktivasi enzim patogen. Pertahanan melalui pelepasan sianida fungitoksis dari kompleks non-toksis. Beberapa tumbuhan cyanogenik glikosida dan ester cyanogenik bersifat tidak beracun apabila terpisah dari enzim-enzim hidrolitik tertentu. Tetapi apabila sel dirusak secara fisik sehingga membrannya terganggu dan gangguannya sel berhancur, maka enzim hidrolitik bercampur dengan kompleks cyanogenik dan dapat menghasilkan senyawa toksin sianida yang beracun bagi sebagian besar organisme dari mikroorganisme. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 5 menjelaskan tentang bagaimana cara tanaman memperhatikan diri. Bagi teman-teman yang ingin menanya, silahkan. Semoga bermanfaat ilmu dari kelompok kami, kelompok 5. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.